Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Ayu Puspitasari dengan NPM 2208101108 dari kelas struktur data E. Di sini saya akan mendemonstrasikan program terkait double linked list. Sebelumnya saya sudah membuat program dengan single linked list dan sekarang telah saya ubah menjadi double linked list. Yang pertama-tama itu terdapat perubahan di bagian struct node. Sebelumnya, struct node ini hanya punya dua anggota, yaitu data dan next. Nah, setelah diubah menjadi double linked list, menambahkan dua anggota baru, yaitu right dan left. Jadi dengan perubahan ini, setiap node sekarang itu punya dua pointer, yaitu right yang mengarah ke node berikutnya dalam linked list, dan left yang mengarah ke node sebelumnya, atau null jika kode tersebut adalah node pertama. Kemudian di fungsi tambah awal, saya mengatur right dari node baru sebagai head atau node pertama sebelumnya, dan mengatur left sebagai null karena ini adalah node pertama, sehingga yang sebelah kiri atau node sebelumnya itu berarti kosong. Kemudian di void tambah data, di sini saya mengatur right dari node baru sebagai right dari node yang ditemukan, yaitu PK right ini. Nah, dan mengatur left sebagai PK atau node yang ditemukan. Selanjutnya di void transverse, saya menggunakan right di sini sebagai pengganti next untuk bergerak ke node berikutnya dalam linked list sehingga nantinya bisa mencetak isi linked list tersebut. Selanjutnya di void tambah akhir, di sini di line 186 sebelumnya itu terdapat pekar next sama dengan penyu, dan setelah perubahan menjadi pekar right sama dengan penyu. Nah, saya mengatur right dalam node saat ini atau pekar sebagai node baru, yaitu penyu. Nah, dan mengatur left dari node baru atau penyu sebagai node saat ini, yaitu pekar. Selanjutnya di void atau fungsi hapus data di line 215, ini untuk memeriksa apakah pekar atau node saat ini ke pointer left, ke kiri atau di node sebelumnya adalah null. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah node yang akan dihapus bukan node pertama dalam linked list. Nah, jika pekar left tidak null, maka berarti node yang akan dihapus ini bukan node pertama dalam linked list. Selanjutnya untuk pekar left right ini maksudnya pointer yang menunjuk ke node berikutnya dari node sebelumnya atau node yang akan dihapus. Untuk yang sama dengan pekar right adalah pointer yang menunjuk ke node berikutnya dari node yang akan dihapus. Dengan pernyataan ini, saya mengatur pekar left right untuk menunjuk langsung ke node yang berada setelah node yang akan dihapus. Jadi, melewatkan node yang akan dihapus itu tadi. Nah, kalau kondisi infinity tidak terpenuhi, ya artinya node sebelumnya itu null, maka node yang akan dihapus adalah node pertama dalam linked list. Nah, dalam hal ini, saya mengatur head atau pointer head untuk menunjuk ke node berikutnya dari node yang akan dihapus, yaitu PK right ini. Nah, hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa head ini menunjuk node yang benar setelah menghapus node pertama. Lalu di line 221 sampai 223 ini untuk memeriksa apakah PK right atau pointer ke node berikutnya tidak null. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa node yang akan dihapus bukan node terakhir dalam linked list. Nah, jika PK right ini tidak null, berarti node setelah node yang akan dihapus dalam hal ini
PK right clef adalah pointer yang menunjuk kembali ke node sebelumnya atau node yang akan dihapus, dan PK left pointer yang menunjuk ke node sebelumnya dari node yang akan dihapus. Jadi pernyataan ini itu untuk mengatur untuk menunjuk kembali ke node sebelumnya dari node yang akan dihapus, melewatkan node yang akan dihapus tadi. Selanjutnya di void hapus data awal, di sini terdapat perubahan dari line 237. Jadi di sini saya menginisialisasi pointer pekar untuk menunjuk ke node pertama dalam linked list. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam akses node pertama setelah proses penghapusan. Selanjutnya di line 238 terdapat pointer head yang diatur untuk menunjuk ke node berikutnya. Setelah node yang pertama akan dihapus, jadi node pertama yang tadinya menjadi head atau kepala linked list diganti menjadi node kedua. Selanjutnya di line 239 sampai line 240, jadi kode ini tuh untuk memeriksa apakah node kedua, kalau ada, memiliki node sebelah kiri atau node sebelumnya. Dari node kedua diatur menjadi null untuk menunjukkan bahwa sekarang itu tidak ada node yang berada di sebelah kiri node kedua. Kemudian di free pekar ini untuk membebaskan atau menghapus memori dari node pertama yang akan dihapus, dan transfer sini seperti sebelumnya untuk menampilkan isi linked list setelah penghapusan. Selanjutnya di void hapus data akhir, di sini terdapat perubahan di double linked list, yaitu yang pertama di bagian di line 258. Jadi kode ini merupakan loop while yang berjalan selama pekar atau node saat ini memiliki node berikutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencari node terakhir dalam linked list. Pepre sama dengan pekar ini mengatur pepre pointer ke node sebelumnya untuk menunjuk ke node yang sedang diiterasi, yaitu pekar. Nah, hal ini diperlukan karena diperlukan untuk mengatur pointer right dari node sebelumnya menjadi null setelah menghapus node terakhir. Untuk pekar sama dengan pekar right, ini untuk menggeser pekar ke node berikutnya dalam linked list, sehingga dapat terus mencari node terakhir. Lalu di line 268, setelah loop selesai, saya akan memeriksa apakah pepre ini tidak null. Nah, jika pepre tidak null, hal ini berarti ada lebih dari satu node dalam linked list, bukan node pertama. Jadi di sini saya mengatur pepre right, pointer right dari node sebelumnya menjadi null. Hal ini dilakukan karena node terakhir dalam linked list harus punya pointer right yang null, yang artinya ini akhir dari linked list. Jika pepre sama dengan null, ini berarti hanya memiliki satu node dalam linked list, yaitu node pertama. Nah, di sini saya mengatur pointer head menjadi null. Jadi artinya ini linked listnya sekarang kosong. Kemudian di void hitung jumlah data, terdapat perubahan nilai 278. Jadi dalam loop while, current ini dipindahkan ke node berikutnya dalam linked list dengan mengatur current menjadi current right. Nah, hal ini berarti program sedang mengunjungi node berikutnya dalam urutan kiri ke kanan dalam linked list. Kemudian di void atau fungsi hitung jumlah semua, di sini terdapat perubahan di line 287. Jadi setiap loopnya selesai, current akan diatur untuk menunjuk ke node berikutnya dalam linked list dengan menggeser current ke current right di sini.
Jadi hal ini akan melanjutkan proses penjumlahan hingga akhirnya mencapai node terakhir dan current menjadi nul yang mengakhiri loop. Sekian demonstrasi program doubling list dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.